Baik Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kami akan masuk ke sesi berikutnya, yaitu penatausahaan BMN lanjutan atau sesi yang ketiga. Pada sesi yang ketiga ini kami akan mulai dengan materi, yaitu tentang KDP atau konstruksi dalam pengerjaan. Secara teori, KDP adalah sebagai berikut, yaitu suatu kegiatan yang belum selesai pada saat laporan. Sehingga Bapak Ibu sekalian, pada saat kita melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa, tidak dalam bentuk hanya konstruksi saja, tetapi apapun itu, apabila belum selesai pada saat laporan, yaitu untuk BMN laporan semester dan tahunan, sedangkan pekerjaan tersebut masih dalam proses, contoh membuat kapal, membuat gedung, maka laporan tersebut masuk ke dalam golongan konstruksi dalam pengerjaan. Karena apabila kita input ke dalam aset pun barang tersebut belum ada, belum berupa aset, sehingga belum diakomodasi dalam PMK 29, yaitu tentang kode dan nama-nama aset tetap. Sehingga untuk mempertanggungjawabkan atas keuangan negara, maka cukup kita mencatat di dalam konstruksi dalam pengerjaan. KDP adalah untuk semua kegiatan kecuali untuk persediaan. Jadi untuk persediaan tidak diakomodasi dalam bentuk konstruksi dalam pengerjaan. Kemudian apabila kegiatan tersebut telah selesai mencapai 100%, maka KDP perlu dilaksanakan reklasifikasi ke aset tetap. Contoh dalam suatu pembangunan gedung, pada termin pertama pembangunan fondasi, termin kedua pembangunan dinding, kemudian akhir tahun baru pembangunan atap, tetapi belum selesai, maka tidak perlu kita reklas ke dalam aset tetap, namun KDP tersebut masih dapat berlanjut ke tahun berikutnya sampai pembangunan tersebut mencapai 100%. Apabila sudah mencapai 100%, sudah selesai dan dapat digunakan untuk mendukung kegiatan pemerintah untuk operasional, maka KDP tersebut dapat direklas menjadi aset tetap dalam bentuk gedung bangunan dan lain sebagainya, sehingga KDP tersebut menjadi aset. Selanjutnya aset tersebut akan mulai dilaksanakan penyusutan dan mulai bekerja untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya mendukung operasional untuk kegiatan pemerintahan. Untuk KDP, satuan dapat direklas sebelum pembayaran 100%. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ini adalah pengecualian ya. Pengecualian maksud kami adalah sebagai berikut. Contoh dalam pembuatan senjata. Senjata tersebut yang rencana dibuat adalah 100 pucuk. Namun dalam proses KDP tersebut, pembayaran termin adalah masuk ke dalam KDP, tetapi dalam waktu tertentu, misal dalam waktu 2 bulan berikutnya dari mulai tanda tangan kontrak, ada beberapa aset yang sudah selesai. Contohnya adalah aset senjata sebanyak 20 pucuk sudah selesai, maka yang 20 pucuk ini tidak harus menunggu teman-temannya yang 80 pucuk lainnya sampai dengan selesai, tetapi yang 20 pucuk ini dapat direklas menjadi aset tetap, selanjutnya menduduki posisi sebagai aset tetap, yaitu di kelompok atau golongan
peralatan dan mesin. Tapi ini adalah hanya pengecualian ya Bapak Ibu sekalian, tidak semua KDP seperti ini. Ini adalah hanya beberapa KDP tertentu, dan sekali lagi tidak semua KDP seperti ini. Tapi untuk mengakomodasi apabila terjadi hal-hal di lapangan tersebut seperti tersebut, maka perlu dilakukan eksekusi atau tindakan yang seperti yang kami sampaikan di atas. Kemudian Bapak Ibu, sebelum masuk ke penyusutan atau amortisasi, perlu kami sampaikan bahwa KDP itu sebetulnya bukan hanya di pengadaan ya. KDP bukan hanya di pengadaan, tetapi KDP dapat juga dalam bentuk pemeliharaan, menambah nilai atau menambah kapitalisasi. Ini juga dapat masuk ke dalam KDP. Jadi KDP sebetulnya ada dua jenis, yaitu KDP untuk pengadaan, ini jelas adalah yang endingnya nanti akan membentuk aset tetap. Kemudian KDP yang pemeliharaan, maksud kami adalah sebagai berikut. Dalam suatu pemeliharaan suatu alat atau aset tetap, misal gedung bangunan, ternyata pembayaran daripada pemeliharaan tersebut tidak dilakukan sekaligus, tetapi dilakukan bertahap atau bertermin, misal 3 kali pembayaran. Maka pembayaran pertama tidak harus langsung dilaksanakan kapitalisasi, tetapi pembayaran pertama dapat dimasukkan ke dalam KDP pemeliharaan. Selanjutnya ada pembayaran kedua, termin kedua, ada pembayaran termin ketiga. Nah, setelah selesai pemeliharaan tersebut, maka ending daripada pemeliharaan yang 3 termin tersebut dilakukan penambahan nilai atau kapitalisasi kepada aset yang akan diberikan penambahan nilai. Di dalam aplikasi nanti asetnya adalah kita panggil datanya, kemudian nilai tersebut kita tambahkan. Dengan demikian maka kaitannya dengan materi yang berikutnya adalah terkait dengan penyusutan Bapak Ibu sekalian. Jadi pada saat tadi kami sampaikan ada gedung yang sudah mungkin masa manfaatnya sudah mencapai cukup rendah, misal hanya tinggal beberapa tahun, maka begitu dilakukan kapitalisasi, maka aset tersebut akan menambah masa manfaat yang sudah diatur di dalam PMK tersendiri, sehingga Bapak Ibu sekalian tidak perlu membuat rumus tersendiri bagaimana cara melakukan penyusutan maupun penambahan nilai. Jadi penambahan nilai tersebut adalah nanti akan sebanding dengan berapa semester atau berapa tahun masa manfaat dari barang-barang yang kita laksanakan kapitalisasi. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kami akan masuk kepada materi berikutnya, yaitu terkait dengan penyusutan dan amortisasi BUMN. Apa sih bedanya penyusutan dan amortisasi? Sebetulnya kata ini adalah hampir sama ya Bapak Ibu sekalian, karena penyusutan adalah kegiatan penyusutan nilai daripada BUMN aset tetap, tapi untuk aset tetap, sedangkan amortisasi adalah istilah penyusutan untuk aset tak berwujud. Jadi sekali lagi sebetulnya ini adalah sama, amortisasi juga penyusutan, tetapi amortisasi ini adalah lebih khusus untuk kegiatan penyusutan pada aset tak berwujud. Ini adalah hanya beda istilah saja. Jadi Bapak Ibu sekalian tidak perlu bingung apa bedanya penyusutan dan amortisasi. Sekali lagi, penyusutan untuk aset tetap, aset tak berwujud, sedangkan amortisasi adalah untuk penyusutan, istilah penyusutan untuk aset tak berwujud. Melaksanakan lebih lanjut atas penyusutan dan amortisasi BUMN mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penyusutan dan amortisasi BUMN. Jadi semua aset tetap sudah ditetapkan tentang masa manfaatnya ya Bapak Ibu sekalian, yang diatur di dalam PMK nomor 59 dan ada beberapa perubahannya. Sudah ditetapkan masa manfaatnya, kemudian kita tarungkan dengan nilai perolehan, sehingga nilai perolehan kita bagi masa manfaat, maka ketemulah
1 tahun aset tersebut akan susut berapa, kemudian apabila susut semester maka akan dibagi menjadi 2. Jadi sekali lagi, penyusutan maupun amortisasi ini sudah dirumus di dalam aplikasi dengan membandingkan nilai perolehan maupun masa manfaat. Nah, namun Bapak Ibu sekalian, apabila Bapak Ibu sekalian memasukkan aset tetap menggunakan saldo awal, artinya barang tersebut sudah berjalan sekian tahun tetapi belum sempat dimasukkan ke dalam aplikasi. Artinya antara waktu perolehan dengan waktu penyusutan ini sudah terjadi beberapa semester, sehingga kunci daripada penyusutan ini adalah tergantung daripada Bapak Ibu sekalian memasukkan tahun perolehan. Jadi tahun perolehan ini adalah sangat penting untuk menentukan berapa sisa daripada penyusutan aset tetap tersebut. Baik Bapak Ibu sekalian, beberapa teori sudah kami sampaikan di depan terkait dengan penatausahaan BUMN. Penatausahaan BUMN adalah suatu kegiatan untuk menatausahaan BUMN, akan diapakan BUMN tersebut. Penatausahaan BUMN adalah salah satu dari 11 kegiatan pengelolaan BUMN. Kemudian sekarang kita akan masuk bagaimana cara eksekusi daripada teori-teori yang kami sebutkan di depan dalam hal penatausahaan BUMN. Nah, Bapak Ibu sekalian, Kementerian Keuangan telah melaunching aplikasi yang terbaru, yaitu aplikasi Sakti yang sudah di-launching kemarin di tahun 2022. Nah, untuk Kemhan dan TNI, sekedar kami informasikan bahwa pada tahun 2009 Kemhan dan TNI sampai dengan tahun 2012 akhir menggunakan aplikasi Simak BUMN yang diproduksi oleh Ditjen Keuangan. Di dalam aplikasi tersebut, Bapak Ibu sekalian, sebetulnya arsiteknya sangat bagus, yaitu kita memasukkan barang-barang yang secara detail, tetapi outputnya nanti akan digabungkan dengan laporan BUMN yang ada di KenQ, yaitu kita gabungkan dengan Simak yang ada di Kementerian Keuangan, sehingga apa yang kita input secara detail di dalam aplikasi Simak di Kemhan dan TNI, kemudian pada saat kita melaporkan ke Kementerian Keuangan tidak muncul secara detail. Sebetulnya sekali lagi, arsitektur atau perencanaan dari aplikasi yang disusun oleh teman-teman dari Keuangan pada tahun 2009 sangat bagus. Namun kenapa Bapak Ibu sekalian kok di tahun 2012 akhir Kementerian Keuangan sudah tidak menerima atau sudah tidak mengakui atau sudah kurang menerima hasil daripada aplikasi tersebut. Kami dapat melaksanakan evaluasi. Yang kami evaluasi adalah sebagai berikut. Beberapa perubahan di Kementerian Keuangan dari waktu ke waktu terus berjalan dengan cepat, namun Kemhan dan TNI tidak mengikuti perubahan tersebut, sehingga apa yang dihasilkan oleh aplikasi Simak Kemhan dan TNI waktu itu sudah cukup tertinggal, artinya tidak mengikuti zaman, tidak mengikuti perkembangan yang ada di Kementerian Keuangan, sehingga aplikasi Simak BUMN Kemhan dan TNI hanya berumur sekitar 3 tahun. Nah, di akhir tahun 2012 diputuskan bahwa aplikasi Simak BUMN menggunakan aplikasi yang sifatnya nasional yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan, yaitu aplikasi Simak BUMN Kementerian Keuangan. Kemudian seiring berjalannya waktu, bahwa aplikasi Simak ini apabila dilaksanakan rekonsiliasi, maka aplikasi ini tidak dapat berdiri sendiri. Bapak Ibu sekalian, yang kita ingat bersama bahwa pada saat kita rekon, kita harus mengirim kepada aplikasi Saibah. Disinilah agak terdapat sedikit kesulitan kita di dalam kegiatan mencocokkan antara uang dan barang, sehingga Kementerian Keuangan melaksanakan inovasi. Dalam hal ini adalah di Dirjen Perbendaraan, di Direktorat SITP
mengeluarkan aplikasi yang disebut sebagai aplikasi Sakti, Sistem Akuntansi Keuangan Tingkat Instansi. Nah, di dalam aplikasi Sakti ini, Bapak Ibu sekalian, modulnya cukup banyak, mulai dari modul komitmen. Modul komitmen ini adalah teman-teman yang ada di bagian pengadaan, terutama di kuasa pengguna anggaran maupun yang ada di PPK, melaksanakan kegiatan input pertama kali menggunakan modul komitmen berdasarkan dari adanya berita acara serah terima barang yang dilakukan antara pihak ketiga dengan PPK. Kemudian atas PAIC tersebut dilakukan pembayaran, dan pembayaran tersebut diinput oleh teman-teman komitmen ke dalam aplikasi Sakti. Kemudian selanjutnya atas kegiatan dari teman-teman komitmen akan diikuti berikutnya oleh teman-teman yang ada di BUMN, yaitu untuk modul persediaan dan modul aset tetap, sehingga kelanjutan dari teman yang sudah diinput oleh teman-teman komitmen ini harus dilanjutkan oleh teman-teman di modul persediaan maupun aset tetap dengan cara pendetailan dan kegiatan transaksi lainnya. Nah, apa saja sebetulnya kegiatan di dalam persediaan, yaitu pencatatan BMN, persediaan, kemudian inventarisasi, penyiapan laporan persediaan, dan penyampaian data laporan BMN. Kemudian yang ada di modul aset tetap, ada pencatatan BMN, penyusutan, manajerial akuntansi BMN, dan seterusnya sampai penyampaian data ke laporan keuangan atau di SAIBA. Kemudian ada beberapa aplikasi yang lain, Bapak Ibu sekalian, tetapi aplikasi ini adalah menghasilkan sebuah keterangan, yaitu di dalam Sakti, monitoring Sakti. Monitoring Sakti ini adalah melihat bagaimana hasil dari pencatatan yang dilakukan oleh komitmen persediaan dan aset tetap akan tertuang, akan terlihat di dalam Sakti. Hasilnya seperti apa akan dimonitoring di dalam Sakti dan di daftar-daftar yang ada di to-do list. Nah, Bapak Ibu sekalian, perlu kami sampaikan apa sih sebetulnya bedanya antara to-do list dan Sakti. To-do list adalah list yang harus dikerjakan, artinya transaksi-transaksi itulah yang belum dikerjakan akan dimunculkan di dalam to-do list. Contoh, ada TK belum ada TM, sehingga selisih tersebut dipastikan akan muncul di dalam to-do list. Kemudian hasilnya akan tertuang di dalam monitoring Sakti. Sehingga sekali lagi, to-do list adalah sesuatu yang belum dikerjakan, kemudian hasil setelah dilakukan pengerjaan di dalam to-do list tersebut akan tertuang, akan dapat dilihat di dalam monitoring Sakti. Kemudian ada aplikasi selanjutnya, yaitu aplikasi Siman, Bapak Ibu. Aplikasi Siman ini meliputi daripada master aset, revaluasi BMN, RKBMN, pengelolaan BMN, inventarisasi, asuransi BMN, wasdal, dashboard, dan interkoneksi Sakti. Apa sih fungsinya daripada Siman? Siman ini adalah berfungsi untuk kegiatan pengelolaan BMN. Mulai dari yang tadi kita sampaikan, master aset. Di dalam aplikasi Sakti, Bapak Ibu, pada saat kita input, kita tidak dapat memasukkan foto, tidak dapat memasukkan detail data-data barang tersebut. Nah, di mana kita akan mendetailkan barang tersebut? Yaitu berada di aplikasi Siman di dalam modul master aset. Di dalam master aset tersebut dapat kita memasukkan mulai dari data-data yang secara detail maupun data-data pendukung, mulai dari keterangan dan sejenisnya, semuanya tertuang di dalam master aset. Kemudian ada revaluasi BMN. Pada saat ada program nasional yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan, dilaksanakan revaluasi BMN, maka hasil daripada revaluasi BMN tersebut dapat diinput atau ditransaksikan di dalam
SIMAN, yaitu dalam modul revaluasi BUMN. Kemudian yang berikutnya adalah ada RKBUMN, yaitu kita mengajukan usulan untuk pengadaan maupun untuk pemeliharaan barang milik negara di dalam RKBUMN. Hasil persetujuan yang disetujui oleh Kementerian Keuangan dalam hal ini DJKN akan diserahkan kepada Kemhan, kemudian Kemhan akan diserahkan kepada Eselon 1, wilayah, dan Satker. Kemudian Satker akan berkolaborasi dengan teman-teman RKKL. Selanjutnya data tersebut sebagai bahan penyusunan RKAKL. Kemudian berikutnya ada inventarisasi, kemudian ada asuransi BUMN, Bapak-Ibu sekalian. Sekarang asuransi BUMN sudah menginjak di tahun yang keempat atau kelima, bahwa gedung-gedung yang menjadi milik daripada Satker tersebut perlu diajukan asuransi dalam rangka mengamankan apabila terjadi kebakaran, terjadi permasalahan lainnya, mungkin terjadi gempa bumi dan sebagainya, maka akan ada pihak asuransi yang akan mengcover daripada kerusakan tersebut. Itu adalah aplikasi yang kaitannya dengan kita, teman-teman BUMN. Salah satunya adalah Monsakti, persediaan aset tetap, dan SIMAN. Kemudian ada tambahan satu, komitmen. Komitmen ini sebetulnya tadi kami sampaikan, yaitu yang dilakukan oleh teman-teman daripada teman komitmen, namun banyak sekali kaitannya dengan kita yang apabila kita akan melakukan pendetailan setelah komitmen melakukan input. Kami sampaikan tentang inventarisasi, Bapak Ibu sekalian. Inventarisasi secara teori adalah kita melaksanakan pencocokan antara data yang ada di aplikasi dengan fisik yang ada di lapangan. Kemudian inventarisasi ini sebetulnya siapa yang melakukan? Yang melakukan sebetulnya adalah Satker, ya Bapak Ibu sekalian. Kalau di dalam slide adalah tertulis pengguna barang, ya betul. Karena Satker nanti akan mengirimkan hasil daripada inventarisasi secara berjenjang ke satuan atas yang endingnya adalah kepada pengguna barang. Baik, untuk lebih detailnya, karena materi ini dikhususkan untuk para pengawak di tingkat Satker, maka kami ibaratkan bahwa inventarisasi ini dilakukan oleh teman-teman yang ada di level Satker. Kapan sih sebetulnya inventarisasi dilaksanakan? Yaitu dapat dilakukan pada 1 tahun sekali. Ini adalah untuk opnam fisik untuk barang-barang persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan. Nah, 1 tahun sekali dapat dilakukan untuk barang-barang persediaan. Inventarisasi ini biasa kita sebut sebagai opnam fisik, ya Bapak Ibu sekalian. Jadi opnam fisik adalah menyesuaikan atau mengecek antara data yang ada di aplikasi persediaan dengan fisik yang ada di gudang. Akan kita cocokkan satu persatu. Apabila tidak cocok, maka perlu dilakukan penyamaan. Penyamaan ini tentunya merujuk mana yang benar, apakah data aplikasi yang benar atau data yang di gudang yang benar. Untuk itu rujukan atau pedoman di dalam kegiatan stok opnam ini tentunya merujuk kepada data yang benar. Kalau memang data yang benar adalah di aplikasi, maka perlu disesuaikan data yang ada di gudang. Dan sebaliknya, apabila data yang di gudang yang benar, maka data yang ada di aplikasi perlu dilakukan penyesuaian atau dibetulkan apabila tidak benar. Kemudian untuk kegiatan aset tetap, Bapak Ibu sekalian, perlu dilakukan inventarisasi, dilakukan minimal dalam jangka waktu 5 tahun sekali. Nah, inventarisasi ini tidak perlu menunggu program yang dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan, tapi dapat dilaksanakan oleh Satker. Jadi Satker boleh berinisiatif melakukan inventarisasi atau menyamakan data antara aplikasi dengan yang ada di fisik sebenarnya yang ada di lapangan. Nah, untuk kegiatan inventarisasi tetap ini dilakukan
setiap 5 tahun sekali. Kemudian beberapa teori pendukung untuk inventarisasi adalah sebagai berikut. Dikecualikan dari ketentuan dimaksud, BUMN berupa persediaan untuk diserahkan kepada masyarakat atau Pemda yang sudah tidak berada dalam penguasaannya tapi belum mendapatkan persetujuan pemindahantanganan, tidak dilakukan inventarisasi. Kemudian yang kedua, pengguna barang menyampaikan rencana pelaksanakan inventarisasi selain persediaan dan KDP kepada pengelola barang. Maksudnya adalah kita membuat surat kepada Kementerian Keuangan, Bapak Ibu sekalian, bahwa Satker A, Satker B akan melakukan inventarisasi. Mungkin ini endingnya nanti adalah dapat berkolaborasi dengan KPKNL setempat ya, Bapak Ibu sekalian, di dalam kegiatan inventarisasi, dapat dibantu atau disupervisi oleh KPKNL setempat. Kemudian yang ketiga, pengguna barang menyampaikan laporan hasil inventarisasi kepada pengelola barang paling lama 3 bulan setelah selesainya inventarisasi. Pengguna barang melakukan pendaftaran, pencatatan, dan atau pemutakhiran daftar barang berdasarkan hasil inventarisasi. Dikecualikan dari ketentuan dimaksud, pelaporan hasil inventarisasi berupa persediaan dan KDP dalam rangka pembuatan laporan BUMN dilaksanakan oleh pengguna barang sesuai dengan periode pelaporan. Jadi untuk stok opnam ini dilakukan minimal sebetulnya setahun 2 kali pada saat kita menyusun laporan semester maupun menyusun laporan tahunan. Kemudian ada pertanyaan, bolehkah kita melakukan stok opnam setiap waktu? Sangat boleh. Apabila dilakukan stok opnam setiap minggu, setiap bulan, setiap hari, ini adalah boleh. Justru kegiatan yang dilakukan stok opnam frekuensinya lebih banyak, ini adalah lebih bagus daripada frekuensi yang dilakukan hanya setahun 2 kali. Dengan demikian akan diketahui bahwa terjadi permasalahan lebih awal dan penyelesaiannya juga dapat dilakukan lebih awal. Pengguna barang bertanggung jawab penuh atas kebenaran material daripada laporan hasil pelaksanakan inventarisasi. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, teori-teori pendukung yang terkait dengan inventarisasi yang dilakukan bahwa BUMN tersebut di dalam penguasanya, yaitu selanjutnya mendaftarkan, mencatatkan inventarisasi ke dalam daftar barang, pengelola barang, dan seterusnya. Yang akhir adalah dalam hal ini monitoring evaluasi, ditemukan tidak sesuai pengelola barang, menyampaikan kepada pengguna barang, kuasa pengguna barang untuk ditindaklanjuti ketentuannya. Maksudnya adalah sebagai berikut, Bapak Ibu sekalian. Apabila dalam inventarisasi tersebut akan menemukan beberapa hal, contoh barang tidak ditemukan, atau barang berlebih, atau barang rusak berat dan rusak ringan, dan seterusnya. Kalau rusak berat, rusak ringan tentunya dapat dilakukan perubahan di dalam aplikasi. Tetapi apabila terdapat barang berlebih atau barang yang tidak ditemukan, maka ini perlu adanya tindak lanjut, sehingga Satker yang dimaksud adalah perlu melakukan laporan kepada satuan atas, dalam hal ini adalah kepada pengguna barang. Itu yang dimaksud daripada teori yang paling akhir ini. Beberapa prosedur Bapak Ibu sekalian di dalam kegiatan inventarisasi adalah sebagai berikut ya, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama di tingkat Satker, yaitu di kuasa pengguna barang, perlu dilaksanakan kegiatan menyusun program inventarisasi, kemudian perlu melakukan kegiatan inventarisasi, menyusun daftar barang hasil inventarisasi, membuat surat pernyataan dan menyusun laporan yang dikirim ke satuan atas sampai dengan ke kementerian, yaitu membuat
membuat SPHI, yaitu suatu surat yang terkait dengan hasil inventarisasi. Demikian Bapak Ibu sekalian tentang prosedur kegiatan inventarisasi. Tentunya inventarisasi ini tidak harus dilakukan atas ide daripada Satker, tentunya dapat dilakukan ide daripada UAPB, yaitu di dalam kementerian dapat memerintahkan satuan di bawahnya di eselon 1 memerintahkan tingkat wilayah, dan wilayah memerintahkan satuan yang di bawah yaitu untuk tingkat Satker maupun tingkat Sub-Satker. Kegiatannya mulai dari persiapan, pelaksanakan, pelaporan, dan tindak lanjut. Ini adalah kegiatan 4 langkah untuk kegiatan inventarisasi. Persiapan, kita mempersiapkan barang-barang yang mana yang akan inventarisasi, diberikan label, disiapkan dokumen-dokumennya dan sebagainya, dilaksanakan pencocokan, kemudian melaporkan dan melakukan tindak lanjut atas barang-barang yang tidak sesuai. Kemudian Bapak Ibu sekalian, beberapa kegiatan secara teknis inventarisasi adalah sebagai berikut. Untuk persiapan Bapak Ibu sekalian, apa yang perlu disiapkan yaitu kita menyusun kertas kerja, kemudian kita berikan label sementara, artinya kita memberikan kayak semacam tanda kepada barang-barang yang akan dilakukan inventarisasi. Kita berikan label, kemudian kita siapkan data awal dan belangko-belangko kertas kerja. Demikian untuk persiapannya. Kemudian untuk pelaksanaannya adalah kita mendata, mengidentifikasi satu persatu atas barang tersebut. Sehingga Bapak Ibu sekalian, ini kaitannya dengan barang-barang yang akan kita inventarisasi, harus jelas bahwa barang itu namanya apa, kodenya apa, kemudian loopnya nomor berapa. Ini juga perlu dicermati oleh para operator bahwa di dalam data sakti kita harus betul-betul artinya rapi. Artinya apabila di dalam suatu ruangan terdapat 10 kursi dan 10 kursi itulah yang akan kita inventarisasi, maka 10 kursi itu juga harus jelas NUP-nya nomor berapa dan nomor berapa. Kemudian setelah selesai pelaksanakan, kita akan menyusun laporan dalam bentuk data barang inventarisasi. Kemudian kita akan berikan kita akan berikan label kepada barang yang sudah dilaksanakan inventarisasi. Kemudian kita membuat surat pernyataan dari masing-masing penanggung jawab ruangan. Kemudian kita laksanakan laporan. Kemudian selanjutnya adalah tindak lanjut yaitu untuk menyelesaikan hal-hal atau barang-barang yang tidak sesuai. Tadi yang kami sampaikan adalah misal barang tidak ditemukan dan sejenisnya. Baik Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kita akan masuk ke dalam materi berikutnya, yaitu terkait dengan pelaporan. Kegiatan pelaporan adalah kegiatan menyampaikan data dan informasi yang dilakukan oleh unit pelaksana penatausahaan BUMN pada pengguna barang dan pengelola barang dengan tujuan apa? Menyampaikan atau mendapatkan data dan informasi BUMN yang dilakukan oleh pelaksana penatausahaan pada pengguna barang dan pengelola barang yang akurat sebagai bahan pengambilan keputusan mengenai pengelolaan BUMN dan sebagai bahan penyusunan neraca. Sehingga di sini jelas ada 2 poin penting ya Bapak Ibu sekalian. Di dalam laporan BUMN itu kita dapat menentukan suatu kebijakan berikutnya dan dapat melihat berapa sih nilai daripada nilai barang yang kita miliki di satker tertentu, satker tersebut maksud kami. Sehingga sekali lagi pelaporan ini dapat menghasilkan 2 hal, yaitu untuk menentukan kebijakan apa yang harus dilakukan dengan barang-barang yang sudah terlaporkan ini. Misal, di dalam laporan tersebut diketahui bahwa mobil dari satu satker tersebut hanya 5, padahal kebutuhannya perlu 10, maka laporan ini dapat dijadikan sebagai penentu atau referensi menentukan kebijakan lebih lanjut.
Kemudian selanjutnya Bapak Ibu sekalian, untuk jenis-jenis laporan per level ini ada beberapa perbedaan. Kemudian untuk level yang paling bawah yaitu di tingkat Satker, laporan barang kuasa pengguna adalah laporan barang semesteran dan laporan barang tahunan yang disampaikan kepada wilayah eselon 1 dan kepada KPKNS 4. Kemudian untuk tingkat atasnya yaitu tingkat wilayah, laporan barang semester dan tahunan disampaikan kepada tingkat atas, dalam hal ini kepada eselon 1. Kemudian eselon 1 akan menyampaikan kepada pengguna, dalam hal ini adalah di Kemhan atau di Pus BUMN. Kemudian di tingkat Kemhan akan meneruskan laporan BUMN tersebut kepada tingkat yang lebih tinggi, yaitu Direktorat Jenderal Kekayaan Negara atau DJKN, dalam bentuk laporan barang pengguna semesteran, laporan barang tahunan, laporan barang pengguna audited, dan laporan barang penerbit negara bukan pajak. Baik, untuk materi berikutnya ini terkait dengan kegiatan yang ada di teman-teman di keuangan. Mungkin tidak perlu kami jelaskan secara detail karena memang ini adalah data-data laporan yang ada di teman-teman keuangan. Bapak Ibu sekalian hanya sekedar tahu saja apa yang dilakukan oleh KPKNL, kemudian atasannya apa yang dilakukan atau dihasilkan oleh Kanwil DJKN, dan apa juga yang dihasilkan oleh DJKN Pusat. Jadi nanti ini adalah Bapak Ibu sekalian, tadi kita ada kiriman ke KPKNL, tentunya mereka nanti juga akan melaporkan ke satuan atas, jadi nanti akan ketemu di kantor pusat DJKN antara laporan yang diterima dari pengguna maupun laporan yang diterima dari jajaran di internal mereka. Jadi DJKN Pusat akan menerima laporan yang dari pengguna maupun dari jajaran yang ada di mereka. Kemudian yang berikutnya, Bapak Ibu sekalian, laporan barang dapat disampaikan dalam bentuk dokumen elektronik dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang informasi dan transaksi elektronik. Maksudnya adalah sebagai berikut. Bapak Ibu sekalian, laporan BUMN saat ini tidak harus dalam bentuk hard copy, tetapi dalam bentuk informasi di dokumen elektronik. Artinya tidak perlu dicetak, tapi kita cukup mengirimkan dalam bentuk soft copy-nya saja. Kemudian penyampaian dokumen elektronik dapat diterima sebagai laporan barang sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dipertanggungjawabkan. Artinya bahwa dokumen elektronik tersebut adalah sama dengan dokumen hard copy sebetulnya, yang kalau apabila dicetak nanti adalah sama dengan hasil cetakan tersebut. Artinya dokumen elektronik ini dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian disertai surat pengantar yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Artinya bahwa dokumen elektronik tersebut harus disertakan dengan surat pengantar yang sebelumnya dicetak secara hard copy, kemudian ditandatangani dan dilaksanakan upload ke dalam dokumen elektronik tersebut. Baik, Bapak Ibu sekalian, kami akan melanjutkan ke materi terkait dengan laporan. Produk-produk apa yang akan dihasilkan oleh aplikasi untuk diteruskan kepada satuan-satuan di atasnya? Antara lain adalah laporan persediaan. Jadi laporan ini memberikan informasi terkait dengan nilai persediaan, jumlah persediaan, dan beberapa informasi lainnya. Kemudian laporan BUMN intra, ekstra, dan gabungan. Jadi di dalam laporan BUMN ini kita dapat memilih yang ekstra maupun yang intra.
Untuk yang ekstra yaitu yang berada di bawah 1 juta untuk peralatan dan mesin, dan gedung bangunan 25 juta, dan intra di atasnya 1 juta maupun 25 juta untuk gedung bangunan. Kemudian laporan BUMN juga ada gabungan dari intra maupun ekstra. Kemudian laporan konstruksi dalam pekerjaan, artinya laporan ini menyampaikan bahwa di dalam laporan BUMN Satker maupun UAPB mengandung aset yang belum selesai dan masuk ke dalam konstruksi dalam pengerjaan. Nah, laporan ini tentunya sebagai untuk mempertanggungjawabkan tentang keuangan negara yang sudah dilaksanakan kegiatan di satu Satker, namun belum berbentuk aset sehingga masuk ke dalam KDP atau konstruksi dalam pengerjaan. Kemudian laporan aset tetap lainnya, laporan barang bersejarah, laporan mutasi BUMN, laporan kondisi barang yang diikuti dari barang kondisi baik, rusak ringan dan rusak berat. Kemudian laporan PNBP, dan yang perlu disampaikan adalah adanya catatan ringkas barang. Catatan ringkas barang ini adalah menerangkan tentang kegiatan-kegiatan yang cukup penting sehingga satuan atas dapat melihat atau membaca dari histori yang ada yang tertuang di dalam CRB tersebut. Dan nantinya di dalam laku CRB tersebut dapat dialihkan atau kita namakan sebagai calak atau catatan atas laporan keuangan. Dan beberapa dokumen-dokumen lainnya yang tidak tertuang di dalam slide ini perlu dilengkapi dalam kita berusaha menyampaikan laporan BUMN ke satuan atas. Baik, Bapak Ibu sekalian, beberapa slide yang sudah kami paparkan adalah hampir mencapai 99% terkait dengan penatausahaan BUMN. Kemudian sekarang kami akan masuk kepada ending daripada sebuah laporan dan proses bagaimana untuk mendapatkan atau proses dari mulai laporan sampai dengan BPK memberikan opini. Di dalam satu slide ini akan kami terangkan mulai dari awal. Namun Bapak Ibu sekalian, sebelum masuk ke laporan audit yang biasa disusun oleh Satker sekitar tanggal 15 Januari setelah tahun berjalan. Nah, di situ Bapak Ibu sekalian dapat melihat di dalam to-do list yaitu beberapa permasalahan yang perlu diselesaikan sebelumnya, sehingga laporan audit ini pada saat tutup buku di periode 12, kemudian untuk menghasilkan laporan keuangan laporan BUMN audited akan menjadi bersih. Di dalam to-do list itu Bapak Ibu sekalian dapat melihat tentang hal-hal yang tidak tepat, yaitu misal adanya selisih TKTM, selisih RKRM, dan beberapa permasalahan lainnya. Dan ini sekali lagi dalam rangka membentuk laporan audited yang dikerjakan oleh Satker di sekitar awal Januari perlu dilaksanakan penyelesaian. Untuk tingkat UAPB dalam hal ini yang ada di Barangahan, biasanya kami mulai bermain di awal bulan Oktober, sehingga awal bulan Oktober kami di pusat BUMN Barangahan Kemhan sudah mulai melihat tentang situasi daripada to-do list tersebut, sehingga dengan harapan dengan waktu yang 2 bulan sebelum pelaksanaan penyusunan laporan BUMN, permasalahannya dari to-do list sudah mendekati 99% selesai, sehingga pada waktunya nanti untuk Satker di awal Januari
sudah dapat menyusun laporan BUMN tidak terlambat, kemudian ditarik sampai ke wilayah, sampai ke eselon 1 dan sampai ke Pus BUMN di sekitaran akhir bulan Februari, semua sudah terselesaikan lebih awal. Jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, untuk lebih rajin atau lebih giat melihat to-do list, disitulah terpotret kegiatan-kegiatan kita selama 1 tahun yang belum terselesaikan. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk kepada proses penyusunan laporan BUMN. Proses penyusunan laporan BUMN diawali dari kegiatan yang ada di Subsatker. Nah, Subsatker ini tidak tertuang di dalam KEP keputusan Menteri Pertahanan, namun tertuang di dalam KEP masing-masing KUO, sehingga masing-masing UO dapat menentukan berapa jumlah daripada Subsatker. Nah, kalau kami total di 5 UO yang ada di Kemhan dan TNI ini, Subsatker sekitar 2000 Subsatker. Mereka akan menyusun, kemudian terkomplir di Satker. Nah, Satker tentunya perlu melaksanakan rekonsiliasi dulu, baik internal dengan bagian keuangan di internal Satker maupun yang keluar ke KPKNL setempat ataupun ke KPPN. Kemudian dari Satker akan melanjutkan laporan ke tingkat wilayah di masing-masing UO. Kemudian di tingkat wilayah akan mengkomplir, kemudian di tingkat wilayah juga dapat menyampaikan atau melaksanakan koreksi terhadap laporan-laporan yang kurang tepat. Apabila kurang tepat tentunya dapat dikembalikan atau disampaikan kepada Satker yang bersangkutan untuk dilaksanakan perbaikan atau pembetulan. Kemudian dari eselon, dari wilayah dilanjutkan ke eselon 1. Nah, di eselon 1 ini dilaksanakan review ya, atau melihat ulang terhadap konsep laporan yang disusun oleh bagian-bagian masing-masing, baik BUMN maupun keuangan. Nah, tim review ini biasanya dibentuk oleh tim dari Itjen masing-masing UO. Kemudian setelah dilaksanakan review, dinyatakan bahwa laporan tersebut sudah benar, akan diteruskan kepada Pus BUMN maupun atau tingkat UAPP. Dalam hal ini teknis dilaksanakan oleh Pus BUMN. Nah, di dalam Pus BUMN juga sangat memungkinkan atau perlu dilakukan review oleh tim dari Irjen untuk menyatakan bahwa laporan yang disusun, laporan unaudit ini adalah sudah benar sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Kemudian di sekitaran akhir Februari, di sekitar tanggal 20, Pus BUMN akan melaksanakan koordinasi maupun rekonsiliasi dengan Puslabin Buhan Kemhan untuk menentukan atau menyatakan bahwa angka-angka nilai-nilai yang ada di BUMN maupun yang di keuangan sudah sama. Artinya antara uang yang dipertanggungjawabkan diberikan oleh pemerintah sudah tertuang di dalam laporan barang milik negara dan tidak ada selisih. Nah, ini perlu dilakukan rekonsiliasi tingkat UAPB secara detail, sehingga pada saat kita melakukan laporan ke tingkat atas, ke dalam ini ke DJKN KMQ, laporan sudah benar-benar tidak ada selisih dan tidak ada masalah. Diharapkan seperti itu. Baik, pada sekitaran akhir Februari di tanggal 26, Pus BUMN akan menyusun laporan unaudited. Laporan unaudited yaitu laporan yang belum diaudit oleh BPK. Artinya adalah tidak atau belum, audited adalah belum. Nah, setelah terbentuk, kemudian BPK secara resmi akan masuk. Namun perlu kami informasikan Bapak Ibu sekalian, sebetulnya BPK masuknya tidak pada saat
setelah laporan unaudited selesai. Nah, BPK biasanya sudah masuk sekitar 2 bulan sebelum tersusunnya laporan unaudited. BPK akan mengecek secara awal tentang persiapan penyusunan laporan, sehingga selama 2 bulan tersebut sebetulnya BPK sudah dapat mengetahui hal-hal yang kekurangan atau kekurangan ketepatan daripada laporan-laporan BNN, dan disitulah BPK kadang akan menyampaikan untuk dilaksanakan perbaikan pada saat itu, ataupun ada hal-hal yang perlu diselesaikan di saat itu. Kemudian setelah laporan BNN unaudited terbentuk atau laporan keuangan terbentuk, laporan keuangan di sini sudah terbentuk, Bapak Ibu sekalian, kemudian BPK akan masuk melaksanakan audit. Nah, BPK akan masuk melaksanakan audit melalui satu pintu, yaitu kepada Bapak Menhan. Kemudian Bapak Menhan akan menyampaikan kepada 5 UO, kemudian 5 UO akan turun ke bawah ke Satker, sehingga BPK dalam hal ini sudah dibagi menjadi BPK 5 UO. Dan setelah dilaksanakan entry briefing, BPK akan melanjutkan pemeriksaan atau audit kemana saja, tergantung dengan kemauan BPK atau keinginan BPK. Biasanya BPK akan masuk kepada satker atau subsatker yang nilai pengadaannya cukup besar, karena perlu dicek pertanggungjawaban terhadap APBN, bagaimana prosesnya dan laporannya, sehingga yang kami amati BPK lebih cenderung memilih untuk satker-satker maupun subsatker yang pengadaan daripada pengadaan barang dan jasanya cukup besar. Namun tidak menutup kemungkinan BPK juga akan mengecek pada satker lain yang dianggap perlu dilaksanakan pengecekan, baik itu yang pengadaannya besar maupun yang kecil, sehingga kemanapun BPK akan masuk tentunya kita harus siap. Untuk itu kepada teman-teman yang ada di tingkat satker, subsatker, supaya tetap waspada, tetap mempersiapkan diri. Siapa tahu BPK akan datang kepada satker yang ditunjuk. Nah, sebetulnya persiapan satker apa saja sih yang perlu disiapkan pada saat kita menerima kunjungan dari BPK? Pertama adalah di luar teknis ya, Bapak Ibu sekalian. Satu adalah kita harus seperti orang Jawa bilang mengewongke BPK. Jadi pada saat BPK datang harus kita jemput, bukan dijemput tetapi diwongke, artinya kita dampingi dengan baik. Misal mau ke gudang kita temani, BPK mau ngecek ke salah satu lokasi kita temani. Jadi saya mohon dengan hormat kepada teman-teman yang ada di satker untuk tidak membiarkan BPK tidak menemani, karena ini sangat penting ya Bapak Ibu sekalian. Pengalaman kami di lapangan, apabila kita membiarkan tim pemeriksa tidak kita dampingi, tentunya bukan berarti temuan akan sedikit, justru malah bisa sebaliknya. Untuk itu mohon untuk diberikan atensi apabila ada pemeriksa atau audit yang masuk ke satker, Bapak Ibu sekalian. Baik, setelah diberikan masuk kepada subsatker, satker dan seterusnya, pemeriksaan ini atau audit ini akan berjalan sekitar 1,5 bulan, kadang bisa mencapai 2 bulan. Kemudian setelah melaksanakan audit, BPK di sini akan menemukan ada 2 hal yang ditemukan oleh BPK, yaitu yang disebut sebagai koreksi dan temuan. Saya ulangi, BPK akan menemukan 2 hal, yaitu yang disebut sebagai koreksi maupun temuan. Apa sih yang dimaksud dengan koreksi dan temuan? Koreksi adalah sesuatu atau temuan yang sifatnya dapat diselesaikan. Artinya lebih cenderung ini karena kesalahan administrasi. Contoh,
terdapat pengadaan barang dan jasa di satu satker, pengadaannya 3 buah, namun baru diinput 2 buah, dan yang satu buah tertinggal belum diinput, namun barangnya ada, sehingga BPK di dalam hal ini akan memberikan koreksi pada satker dimaksud supaya menginput atas kekurangan daripada pengadaan barang dan jasa yang belum diinput. Nah, ini yang disebut koreksi, artinya lebih cenderung kepada kesalahan administrasi. Nah, koreksi ini Bapak Ibu sekalian dapat secara langsung diselesaikan oleh BPK maupun kepada satker yang ada di satker yang dikunjungi, dapat diselesaikan di pada waktu tersebut atau langsung diselesaikan waktu tersebut, namun dengan catatan harus laporan kepada minimal kepada pengawal di tingkat eselon 1. Artinya di tingkat eselon 1 harus mengetahui apa yang terjadi di satker. Namun apabila tidak dilakukan koreksi pada saat itu, koreksi tersebut dapat terus mengalir sampai dengan pada saat dilaksanakan tripartit. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebelum kami bicarakan tripartit, selain koreksi, BPK akan menghasilkan sebuah hasil pemeriksaan yang disebut sebagai temuan. Nah, temuan ini bedanya apa dengan koreksi? Temuan adalah sesuatu hasil pemeriksaan yang tidak dapat ditindaklanjuti dengan nilai koreksi laporan. Saya ulangi, temuan ini tidak dapat ditindaklanjuti dengan merubah nilai laporan. Artinya perlu adanya tindak lanjut ke depannya. Contoh, tadi pengadaan barang 3 buah, pada saat koreksi adalah baru dicatat 2, kemudian yang 1 belum dicatat, namun barangnya ada, sehingga dapat dilakukan koreksi. Nah, apabila masuk ke dalam temuan, maka barang yang tidak ada 1 tadi secara fisik tidak ada. Secara fisik tidak ada, sehingga BPK tidak dapat memberikan perintah untuk dilaksanakan koreksi, sehingga 1 buah hasil pengadaan barang dan jasa yang belum ditemukan, maka perlu dilakukan rekomendasi atau tindak lanjut ke depannya. Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk kegiatan di lapangan kami menyarankan kepada teman-teman yang ada di satker maupun subsatker, usahakan pada saat pemeriksaan maupun audit BPK nanti supaya permasalahan tersebut dapat digiring kepada koreksi. Sehingga hanya merubah nilai daripada laporan. Namun jangan dimasukkan ke dalam kelompok temuan, karena kelompok temuan ini endingnya nanti adalah sangat mempengaruhi BPK di dalam menentukan opini. Baik, Bapak Ibu sekalian, di langkah yang ketiga, setelah BPK menemukan koreksi maupun temuan, maka akan dilaksanakan tripartit, pertemuan tiga bagian, yaitu dalam hal ini adalah Kemhan dan TNI, BPK RI dan Kementerian Keuangan. Nah, disitulah Bapak Ibu sekalian di dalam kegiatan tripartit akan disepakati atau disetujui antara 3 bagian ini, yaitu Kemhan, BPK dan Kemq, untuk menentukan nilai daripada perubahan laporan. Dalam hal ini adalah perubahan laporan dari unaudited kepada audited. Disitulah akan diketok palu. Contoh, laporan unaudited untuk Kemhan dan TNI tadinya adalah 2.000 triliun, dan setelah dilaksanakan koreksi ternyata terdapat penambahan atau kekurangan catat atau perubahan catat sebesar 500 juta, sehingga ditetapkan di dalam tripartit itu nilai daripada laporan keuangan atau laporan BUMN Kemhan dan TNI yaitu 2.000 triliun 500 juta. Itulah yang disebut sebagai tripartit untuk menentukan nilai daripada audited. Nah, setelah diketok tripartit,
maka temuan tadi yang dalam bentuk koreksi apabila belum melakukan koreksi sebelumnya di lapangan, maka setelah kegiatan tripartit itu segera mungkin dari Puspena maupun Eselon 1 akan memerintahkan kepada Satker yang terkait untuk segera melaksanakan koreksi. Namun biasanya adalah kegiatan koreksi setelah tripartit adalah sudah tinggal sedikit, biasanya banyak dilakukan di lapangan, sehingga tripartit ini seperti hanya menentukan nilai totalnya untuk kegiatan perubahan koreksi. Apabila belum dilakukan pada saat verifikasi di lapangan, maka dilakukan setelah tripartit. Nah, setelah Satker melaksanakan perubahan nilai, maka nilai tersebut akan berubah menjadi laporan BMN audited atau yang biasa disebut sebagai laporan periode 13. Nah, Bapak Ibu sekalian, setelah Satker membentuk laporan audited, maka Satker secara ulang seperti yang bisa dilakukan kegiatan di unaudited, Satker akan melakukan kegiatan laporan ke satuan atas, baik ke wilayah eselon 1 sampai dengan kepada Puspemen Baranang Kemhan. Ini biasanya dilakukan di sekitaran akhir April atau awal Mei. Nah, disitulah akan terbentuk laporan keuangan maupun laporan BMN audited Kemhan dan TNI yang tadi saya sebutkan, contohnya adalah 2.500 triliun yang sebelumnya di dalam laporan audited hanya 2.000 triliun, sehingga ada yang kita sebut sebagai koreksi BPKRI sebesar 500 juta. Kemudian setelah itu selesai dari sekalian rangkaian kegiatan untuk menyusun laporan BMN audited sudah selesai untuk urusan laporan BMN audited. Nah, kemudian dari sekalian tadi di kegiatan nomor 3 ada dua permasalahan, yaitu koreksi sudah selesai, akan membentuk laporan audited, kemudian temuan. Nah, temuan inilah yang akan berlanjut, yang kami sampaikan bahwa temuan ini tidak dapat dilakukan koreksi, maka dilakukan langkah-langkah berikut. Nah, atas temuan tersebut, BPK akan membuat konsep hasil pemeriksaan. Jadi hasil pemeriksaan ini masih konsep. Kemudian KHP tersebut akan diberikan kepada Kemhan dan TNI maupun Satker untuk melihat betul atau tidak temuan tersebut. Intinya adalah untuk memberikan klarifikasi dari BPK kepada Satker tertentu, untuk Satker menjawab iya atau tidak temuan tersebut. Contohnya tadi terdapat kekurangan satu pengadaan barang dan jasa, satu buah. Mungkin satu buahnya mungkin sepeda motor, kami sebut saja agar mudah. Nah, sepeda motor itu akan masuk di dalam KHP, kemudian Satker akan memberikan tanggapan. Apabila tanggapannya tersebut menyatakan bahwa motor itu memang belum ada, maka Satker akan menjawab setuju atau sependapat dengan temuan BPK. Nah, setelah sependapat, maka langkah selanjutnya adalah BPK akan meminta kepada Satker untuk menyampaikan langkah-langkah atau rencana aksi apa yang akan dilakukan terhadap kekurangan daripada satu kendaraan motor tersebut. Nah, di sini Satker akan menyampaikan contoh akan dilaksanakan atau melengkapi atas kekurangan sepeda motor tersebut pada semester 1 tahun berikutnya. Itulah yang berbunyi sebagai rencana aksi. Setelah BPK menerima rencana aksi tersebut dan menyetujui, maka BPK akan menuangkan ke dalam LHP. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, landingnya daripada seluruh kegiatan adalah BPK akan mengeluarkan laporan hasil pemeriksaan. Laporan hasil pemeriksaan itu
terbagi menjadi dua, yaitu LHP yang A akan berbentuk sebuah pengumuman kita mendapatkan opini apa. Kemudian LHP yang kedua adalah secara detail BPK akan menyampaikan terkait dengan temuan-temuan yang terkait dengan sistem pengendalian internal atau SPI dan yang tidak patuh terhadap perundang-undangan. Bedanya apa sih penemuan SPI dengan tidak patuh terhadap perundang-undangan? Kalau SPI adalah kita tidak menepati, tidak melaksanakan prosedur-prosedur yang ada di internal di kita. Itu adalah yang tidak patuh terhadap sistem pengendalian internal. Kemudian tidak patuh terhadap perundang-undangan, yaitu kita tidak melaksanakan atau tidak mentaati terhadap regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah, baik berupa undang-undang, peraturan pemerintah maupun peraturan menteri. Jadi dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok yang tidak patuh terhadap SPI maupun perundang-undangan. Baik, Bapak Ibu sekalian, setelah muncul LHP, di dalam LHP tersebut akan ada namanya rekomendasi. Nah, rekomendasi ini dikeluarkan oleh BPK terkait dengan apa yang harus dilakukan oleh Satker. Contoh yang kasus tadi adalah kekurangan satu pengendara motor, maka BPK akan memberikan rekomendasi agar Satker A atau Menteri A melengkapi atas kekurangan pengadaan barang dan jasa berupa 1 buah sepeda motor. Itu bunyinya seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Nah, setelah LHP selesai, kemudian opini sudah muncul. Dari sisi aplikasi Sakti, setelah muncul itu opini, maka para operator Sakti dapat masuk atau beralih kepada kegiatan di semester 1 tahun berikutnya. Kemudian selain melaksanakan kegiatan Sakti, Satker juga akan menindaklanjuti atas rekomendasi tersebut. Nah, disinilah Satker akan menyiapkan bagaimana caranya agar kekurangan daripada sepeda motor tersebut dapat terselesaikan. Kemudian di sekitar pertengahan semester, pertengahan tahun, dari Itjen akan melaksanakan kegiatan yaitu berupa kegiatan PTL, pemantauan tindak lanjut. Nah, disitulah dari Satker tersebut akan menyampaikan kepada tim daripada Itjen maupun dari BPK menyampaikan bahwa motor tersebut sudah ada dilengkapi dengan dokumen-dokumen baik foto dan sejenisnya. Setelah BPK menerima atas kelengkapan tersebut, maka rekomendasi tersebut dinyatakan sesuai. Maka selesailah rekomendasi tersebut pada saat PTL tersebut. Namun apabila tindak lanjut tidak sesuai atau belum diterima oleh BPK, maka rekomendasi tersebut akan berlanjut sampai kapanpun. Nah, sampai kapanpun inilah yang akan menjadi salah satu tolok ukur BPK menentukan opini berikutnya. Untuk itu, kegiatan tindak lanjut BPK ini adalah sangat penting ya Bapak Ibu sekalian, yang perlu diselesaikan pada secepatnya, karena sekali lagi ini sangat menentukan daripada opini BPK RI. Nah, setelah PTL selesai, maka rekomendasi akan selesai. Namun apabila tidak selesai, maka akan dilanjut. Satker akan terus menyiapkan kekurangan data tersebut sampai nanti akan ada PTL di akhir tahun. Kemudian Satker akan melengkapi dan seterusnya. Apabila akhir tahun tidak selesai, maka rekomendasi tersebut juga tidak akan selesai dan akan berlanjut kepada tahun-tahun berikutnya. Baik, Bapak Ibu sekalian, slide ini walaupun satu slide tetapi dapat menggambarkan kegiatan dari A sampai Z, mulai dari laporan unaudited sampai dengan kegiatan laporan audited, sampai dengan dimunculkanlah rekomendasi muncul opini BPKRI. Jadi satu slide ini adalah serangkaian kegiatan dari kami anggap dari A sampai Z. Nah, dengan satu slide ini kami berharap kepada Bapak Ibu sekalian dapat memahami sebetulnya siklusnya seperti apa sih, mulai dari laporan sampai mendapatkan opini WTP. Dan
Diharapkan Bapak Ibu sekalian sudah dapat menerima gambaran satu kegiatan mulai dari awal sampai akhir. Atas kegiatan yang kami sampaikan, mari kita benahi aset-aset negara yang tidak tepat baik di dalam pengelolaan BUMN maupun di dalam pengawasan BUMN, sehingga laporan-laporan BUMN kita, laporan keuangan kita sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Baik Bapak Ibu sekalian, kami akan berikan sampel untuk hasil daripada pemeriksaan BPK di tahun 2023 yang kemarin, yang di launching atau dikeluarkan oleh BPKRI pada tanggal 22 Mei tahun 2024 tahun ini. Seperti apa akan kami sampaikan sebagai gambaran adalah sebagai berikut. Untuk yang temuan BPK ini kelompoknya sebelumnya cukup banyak, yaitu sekitar 9 kelompok atau 9 permasalahan. Namun di dalam kegiatan ini kami tidak akan menampilkan keseluruhan, kami akan menampilkan yang terkait dengan penata usaha BUMN saja, yaitu ada 3 kelompok. Pertama adalah adanya penata usaha persediaan belum sepenuhnya memadai. Kemudian penata usaha aset tetap belum memadai. Kemudian yang ketiga, penata usaha aset lainnya belum sepenuhnya memadai. Ini adalah judul daripada temuan-temuan yang ada di RHP tersebut Bapak Ibu sekalian. Namun isinya nanti cukup banyak, akan kami paparkan secara sampel saja setelah slide ini. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Oke, mari kita lihat satu persatu sehingga dapat menjadi gambaran apa sih sebetulnya yang dipermasalahkan di tahun 2023. Temuan pemeriksaan penata usaha persediaan belum sepenuhnya memadai. BPK merekomendasikan Menteri Pertahanan bersama Panglima TNI dan para kepala staf angkatan untuk memerintahkan PPK, pejabat pembuat komitmen terkait agar merinci harga satuan barang persediaan pada setiap kontrak pengadaan. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ini berarti gambaran semuanya adalah di dalam RAB kontrak untuk pengadaan persediaan ini sepertinya masih gelondong ya, tidak dirinci satu persatu, sehingga PPK tidak dapat melihat secara detail barang-barang yang diadakan, yaitu tidak adanya nilai yang secara rinci. Dan disinilah tentunya BPK akan menyimpulkan bahwa RAP yang tidak rinci ini adalah tidak tepat di dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa maupun yang tertuang di dalam penata usahaan barang milik negara. Itu temuan satu. Kemudian temuan berikutnya, rekomendasi berikutnya adalah memerintahkan kepada Kepala Satker untuk menyusun mekanisme verifikasi atas data yang diinput oleh operator modul komitmen dan operator modul persediaan agar menampilkan kode barang secara rinci. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian. Mungkin di dalam kegiatan RAB kontrak sudah rinci, tetapi operator daripada komitmen pada saat memasukkan ke dalam aplikasi sakti tidak rinci, masih gelondongan, sehingga BPK tidak dapat melihat rincian daripada rincian barang yang ada di aplikasi, sehingga merekomendasikan supaya pada saat input lebih rinci, dan kemudian operator persediaan juga akan menginput secara rinci juga. Kemudian rekomendasi berikutnya, memerintahkan Satker, depo pada masing-masing Satker di Babek TNI, Babusbekper, Babusbektim, Pusbekmat AU untuk melaksanakan stok opnam secara memadai dan melaksanakan langkah-langkah strategis untuk menyelesaikan selisih pencatatan antara hasil stok opnam dengan sakti. Artinya di sini terdapat kegiatan stok opnam yang tidak dilaksanakan dengan baik di beberapa Satker. Stok opnam perlu kami sampaikan ulang bahwa
itu adalah kegiatan untuk menyampaikan atau menentukan, mencocokkan antara data yang ada di aplikasi dengan data yang ada di fisik, sehingga perlu dilaksanakan stock of plan, menyamakan data. Disinilah BPK menemukan di beberapa satker dimaksud tidak dilaksanakan secara maksimal, sehingga kemungkinan BPK menemukan data yang ada di aplikasi SATI kalau tidak sama dengan yang ada di fisik. Kemudian rekomendasi berikutnya menyusun mekanisme stok opnam dengan melibatkan operator modul persediaan dan mencakup kegiatan rekonsiliasi dengan data persediaan pada SATI. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, Satker supaya membuat satu prosedur bagaimana kegiatan stok opnam, mulai dari langkah-langkah pertama kegiatannya apa saja sampai menghasilkan berita acara stok opnam. Ini perlu dibuat oleh masing-masing Satker. Kemudian yang berikutnya menyusun mekanisme verifikasi terhadap isi caleg agar menampilkan informasi persediaan yang informatif sesuai dengan kaidah yang ada. Nah, di sini BPK menemukan bahwa di dalam caleg yang disajikan oleh salah satu satker tidak lengkap, artinya tidak dapat menginformasikan secara lengkap apa yang terjadi terhadap barang-barang tersebut. Ini di sini BPK merekomendasikan supaya caleg supaya dirapikan atau dibetulkan. Kemudian yang berikutnya memerintahkan ke Satker terkait menginventarisasi persediaan usaha atau rusak dari seluruh Satker, segera memproses penghapusannya dan mengungkapkannya di dalam caleg. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk dalam persediaan ini kondisinya beda dengan aset tetap ya, Bapak Ibu sekalian. Kalau aset tetap adalah kondisinya baik, rusak ringan dan rusak berat, sementara untuk persediaan kita sebut sebagai barang rusak maupun barang usang. Jadi di dalam aplikasi itu terdapat dua kegiatan. Apabila barang tersebut sudah usang, maka kita kelompokkan menjadi barang usang, dan rusak kita kelompokkan menjadi barang rusak. Kalau usang ini adalah sudah melewati masa pemakaian, artinya sudah kedaluarsa, sudah expired. Sedangkan rusak adalah kondisi secara fisik barangnya rusak. Kalau usang adalah kondisinya masih tidak rusak tetapi masa pakainya sudah selesai. Nah, terhadap barang-barang tersebut baik rusak maupun usang, maka BPK merekomendasikan supaya segera diajukan usulan penghapusan. Jadi jangan menjadi nilai salah satu satker, padahal secara fisik barang tersebut sudah tidak dapat digunakan. Jadi BPK melihat bahwa kalau barangnya sudah rusak maupun usang, ya jangan berada di neraca atau menjadi kekayaan salah satu satker, untuk segera diusulkan kepada pemerintah sesuai dengan prosedur yang ada. Kemudian dituangkan di dalam caleg. Kemudian berikutnya dari sekalian memerintahkan kasatker terkait melakukan pemeliharaan yang memadai dan perbaikan yang diperlukan atas gudang penyimpanan persediaan, terutama gudang-gudang amunisi. Nah, ini BPK menyampaikan bahwa terdapat gudang-gudang yang tidak standar maupun tidak tepat untuk penyimpanan amunisi. Ini adalah kegiatan penting karena amunisi adalah barang-barang yang cukup berbahaya, sehingga perlu adanya penyiapan maupun gudang yang cukup memadai sesuai dengan standar. Nah, tadi adalah terkait dengan persediaan. Sekarang kami akan masuk kepada temuan yang terkait dengan aset tetap. Di sini rekomendasinya adalah BPK merekomendasikan Menteri Pertahanan bersama Panglima TNI dan para kepala staf angkatan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dalam meningkatkan penatausahaan aset tetap yang belum diketahui nilai perolehan, percepatan penyelesaian dan proses rislah. Jadi ada kaitannya adalah ada beberapa kegiatan yang belum dilaksanakan. Contohnya adalah yang belum diketahui nilai perolehannya. Nah, Bapak Ibu sekalian, perlu kami ingatkan kembali
sebelumnya di dalam materi sebelumnya kami sudah sampaikan terkait dengan bagaimana cara menilai. Apabila kita menemukan barang, kita dapat melakukan nilai taksiran. Kita dapat memberikan nilai taksiran terhadap barang tersebut dengan referensi daripada harga baru maupun Google, melihat di Google maupun di beberapa referensi lainnya. Kemudian ada kegiatan RISA yang belum selesai juga dimasukkan di dalam temuan BPKRI. Kemudian rekomendasi berikutnya memerintahkan kepada Kasatker untuk meningkatkan koordinasi dan rekonsiliasi antara unit pengada, bagian penerimaan dan penyaluran petugas sakti dan satuan pengguna BUMN dalam penatausahaan BUMN. Jadi di sini Bapak Ibu sekalian memang tugas dari BPK adalah melihat apakah uang negara APBN yang sudah diberikan kepada Satker sudah dipertanggungjawabkan. Nah, disinilah tentunya pada saat kita melaksanakan proses mulai dari pengadaan, mulai dari penginputan di komitmen maupun pelaporan di BUMN maupun laporan keuangan, ini perlu adanya duduk bersama, termasuk tadi untuk bagian penyaluran. Sampai di mana penyaluran tersebut, apakah sudah sampai ke Satker penerima atau end user atau belum. Sehingga bagian-bagian yang dimaksud oleh BPK mulai dari pengada, penerimaan, penyaluran, operator sakti maupun pengguna, terakhir ini harus betul-betul clear, artinya tidak ada barang yang nongkrong maupun tidak termanfaatkan. Sehingga apabila barang masih berada di Satker pengada, ini perlu dilakukan transfer keluar untuk segera masuk di Satker pengguna sehingga dapat dimanfaatkan untuk mendukung operasional pemerintah. Kemudian koordinasi berikutnya rekonnya antara lain adalah berapa uang yang APBN yang perlu dipertanggungjawabkan, maka perlu disamakan dengan laporan barang milik negara. Kemudian rekomendasi berikutnya adalah menelusuri aset tetap yang tidak diketahui keberadaannya dan memproses sesuai dengan ketentuan. Jadi BPK dalam hal ini menemukan beberapa aset yang masih tercatat di dalam Satker tersebut, tetapi secara fisik setelah dilaksanakan penelusuran bahwa aset tersebut tidak diketahui atau digunakan oleh pihak lain dan sebagainya. Banyak permasalahan di sini sehingga BPK perlu memerintahkan atau merekomendasikan supaya memproses mencari keberadaan daripada aset tersebut. Sehingga disinilah Bapak Ibu sekalian, khususnya selaku pelaksanaan kegiatan di tingkat UAPB perlu membuat surat kepada eselon 1 maupun Satker. Eselon 1 meluluskan kepada Satker untuk menindaklanjuti permasalahan tersebut, yaitu mencari barang yang tidak ditemukan. Kemudian yang berikutnya adalah melakukan inventarisasi atas aset tetap yang telah rusak namun belum dihapuskan dan kemudian menghapuskannya sesuai ketentuan. Nah, di sini BPKRI menemukan di lapangan ternyata barangnya sudah rusak, sudah tidak dapat digunakan mendukung operasional pemerintah, tetapi di dalam aplikasi Sakti barang tersebut masih di posisi baik, sehingga ini kondisinya tidak sinkron antara fisik dengan energi aplikasi, sehingga BPK merekomendasikan supaya operator di Sakti, operator BUMN supaya merubah kondisi dari baik menjadi rusak ringan maupun rusak berat. Selanjutnya apabila memang rusak berat sudah tidak dapat mendukung pemerintah, maka perlu dilakukan usulan penghapusan. Nah, disinilah peran khusus BUMN juga sama, yaitu memberikan penekanan, memerintahkan kepada eselon 1 maupun Satker terkait untuk segera melaksanakan kegiatan tersebut, yaitu melaksanakan inventarisasi barang-barang yang rusak berat. Kemudian rekomendasi berikutnya yaitu mengungkap permasalahan aset tetap secara memadai dalam caleg. Nah, di sini BPK menemukan bahwa caleg yang disajikan oleh teman-teman BUMN adalah tidak lengkap, artinya tidak dapat menginformasikan tentang kegiatan-kegiatan BUMN yang ada di laporan tersebut. Sehingga BPK perlu memberikan rekomendasi supaya caleg memberikan informasi yang
seluas-luasnya atau yang memadai sehingga kepada pembaca siapapun dapat mengetahui apa yang terjadi atau histori yang terjadi daripada laporan BUMN. Yang selanjutnya baru sekali terkait dengan penataran aset tetap lainnya belum sepenuhnya memadai. Rekomendasinya BPK merekomendasikan Menhan bersama Panglima TNI dan para kepala staf angkatan agar menginstruksikan unit pengada, petugas sakti dan satuan pengguna barang agar meningkatkan koordinasi dalam penataran dan pelaporan serta mengungkapkan aset lainnya. Nah, ini hampir sama dengan temuan yang di asetnya, yaitu perlu adanya koordinasi dari beberapa bagian kemudian dituangkan di dalam catatan atas laporan keuangan atau catatan laporan barang. Kemudian menginstruksikan para kasatker terkait agar lebih optimal dalam penatausahaan aset lainnya. Di sini mungkin BPK menemukan adanya kegiatan penatausahaan BUMN mulai dari di mana kegiatan penatausahaan BUMN ada 3 ya, baru sekalian kami ingatkan, yaitu pencatatan, inventarisasi, penilaian dan pelaporan. Dari kegiatan ini BPK menemukan ada kegiatan yang tidak tepat atau kurang pas atau kurang optimal atau kurang maksimal. Kemudian yang berikutnya menginstruksikan kepada kepala satker terkait agar memerintahkan masing-masing operator modul komitmen dan aset tetap di satuannya agar meningkatkan pemahaman atas kebijakan akuntansi aset lainnya. Nah, para ibu sekalian, ini penting sekali bahwa di dalam penatausahaan BUMN itu ada kebijakan-kebijakan tertentu yang perlu dipahami oleh para pengawal, baik itu perwira maupun operator. Terutama kepada perwira adalah bagian yang harus memahami tentang kebijakan-kebijakan penatausahaan akuntansi BUMN, sehingga di dalam kegiatan transaksi di dalam aplikasi sakti ini sudah sesuai dengan ketentuan. Maka perlu membaca beberapa regulasi yang terkait dengan kebijakan akuntansi yang terkait dengan penatausahaan BUMN. Ini kebijakan tersebut dapat dibaca di beberapa regulasi di dalam buletin yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan dan beberapa regulasi lainnya. Sekali lagi, pemahaman ini supaya ditingkatkan agar di dalam menentukan kebijakan di salah satu kementerian maupun satker dapat terlaksana dengan baik. Baik, dari itu sekalian, demikian serangkaian kegiatan pemberian materi terkait dengan penatausahaan BUMN, mulai dari penatausahaan BUMN yang 1, penatausahaan BUMN 2, dan ini yang ketiga sudah selesai, sehingga satu rangkaian kegiatan materi pembelajaran penatausahaan BUMN sudah selesai 100%. Kepada Bapak Ibu sekalian, berharap dengan selesainya materi ini dapat memahami, terutama kepada Bapak Ibu sekalian yang menangani penatausahaan BUMN di masing-masing satker, dapat lebih memahami apa yang disebut dengan penatausahaan BUMN dan bagaimana langkah-langkah yang perlu dilakukan maupun kegiatan-kegiatan apa saja yang perlu dilakukan di satker masing-masing terkait dengan manajemen penatausahaan BUMN. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, setelah penatausahaan BUMN selesai, nanti kami akan berlanjut kepada materi berikutnya, yaitu terkait dengan pelaksanaan. Jadi manajemennya sudah kami paparkan, selanjutnya masuk kepada teori pelaksanaan aplikasi sakti. Demikian Bapak Ibu sekalian, rangkaian kegiatan materi penatausahaan BUMN sudah kami paparkan secara lengkap. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan penatausahaan BUMN di lingkungan Kemhan dan TNI kedepannya lebih baik, dan opini BPK RI wajar tanpa pengecualian dapat kita pertahankan seterusnya, karena di dalam laporan keuangan yang dicek oleh BPK RI atau diaudit oleh BPK RI di dalamnya mengandung laporan BUMN yang sangat besar persentasenya, yaitu kalau kami perkirakan sekitar
70% laporan keuangan berisi laporan BUMN, sehingga laporan BUMN tersebut adalah sangat penting di dalam menentukan opini BPKRI. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan yang kami paparkan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi, selamat bekerja, dan selamat berkarya. Tetap semangat kepada teman-teman pengawal BUMN di lingkungan Kemhan dan TNI.